Ada satu studi kasus ya. Kita akan bicara bagaimana pengumpulan data primer pada evaluasi program PMT. PMT itu adalah pemberian makanan tambahan di sekolah dasar di Sleman. Jadi pemerintah Kabupaten Sleman ingin mengevaluasi efektivitas program pemberian makanan tambahan atau PMT terhadap status gizi, khususnya pada anak-anak usia sekolah dasar. Tim peneliti dari FKM, Fakultas Kesehatan Masyarakat UGM, Universitas Gadjah Mada, mengumpulkan data primer melalui observasi proses pembagian dan konsumsi PMT serta kondisi sanitasi sekolah. Wawancara dilakukan dengan guru UKS, petugas puskesmas, dan orang tua siswa terkait pelaksanaan program dan kebiasaan makan anak di rumah. Kuesioner disebarkan kepada siswa dan orang tua untuk mengukur pengetahuan gizi dan persepsi mereka. Eksperimen dilakukan dengan membandingkan dua kelompok sekolah penerima PMT selama 3 bulan ya, yang diintervensi dan sekolah yang non penerima yang berlaku sebagai kontrol dengan pengukuran status gizi, misalnya berat badan, tinggi badan, BMI, Body Mass Index sebelum dan sesudah intervensi. Kombinasi 4 metode ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang dampak program PMT. Sesudah ada data primernya dan sebelum melakukan analisis, maka ada proses pengumpulan dan pembersihan data. Ya, apalagi kalau ternyata ini menggunakan sumber sekunder. Jadi dalam sumber sekunder ini pengumpulan data dilakukan dengan mengambil informasi dari sumber yang telah tersedia seperti jurnal ilmiah, laporan pemerintah, artikel, atau database internal di perusahaan. Cara pengumpulannya melakukan studi literatur, jadi studi pustaka, menelusuri repositori online. Jadi membaca sama gitu ya, mirip. Ini bedanya repositori online tuh biasanya data atau bacaan elektronik atau mengakses basis data digital. Jadi angka-angka yang memang sudah dalam bentuk tabel database. Nah, contohnya nih ya, untuk pengumpulan data, ini seorang mahasiswa tingkat akhir melakukan penelitian tentang pengaruh pola tidur terhadap konsentrasi mahasiswa di kelas. Data dikumpulkan melalui pertama, observasi perilaku mahasiswa saat kuliah pagi. Kedua, wawancara mengenai kebiasaan tidur. Serta ketiga, kuesioner online yang disebarkan kepada 100 responden, 100 mahasiswa. Ya, selain itu, peneliti juga memanfaatkan sumber sekunder berupa jurnal dan artikel ilmiah. Jadi ya juga mencari sumber-sumber online terkait pola tidur dan konsentrasi. Dengan kombinasi berbagai metode, ya baik yang data primer maupun data sekunder, ya diperoleh data yang lebih lengkap untuk menganalisis hubungan pola tidur dan konsentrasi belajar. Kita lanjut. Kenapa? Karena tadi masih bicara data primer. Nah, sekarang ada lagi sumber data baik primer maupun sekunder. Yang data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan, diolah, dan dipublikasikan oleh pihak lain. Kemudian digunakan kembali oleh peneliti untuk penelitian yang baru. Cara pengumpulan data sekunder itu biasanya yang pertama adalah contohnya nih studi literatur. Jadi dalam studi literatur, peneliti membaca buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan, riset yang berkaitan dengan topik penelitiannya. Ada 4 langkah di dalam studi literatur. Pertama, mencari topik dan kata kunci yang relevan. Kedua, mencari referensi di perpustakaan, misalnya di Google Scholar atau di database jurnal Scopus atau ProQuest. Ya. Ketiga, membaca dan mencatat data yang relevan. Keempat, menyimpan referensi untuk dicantumkan. Kalau saya biasanya pakai ResearchGate atau Elsevier. Cara yang lain, data sekunder yang kedua adalah akses laporan dan database resmi. Misalnya mengambil data yang dipublikasikan oleh lembaga resmi. Misalnya kalau di Indonesia adalah BPS, ya, Badan Pusat Statistik, atau misalnya dari kementerian seperti Kementerian Kesehatan, Kemenkes, atau dari World Bank. Ada 4 langkahnya juga. Yang pertama, mengunjungi situs lembaga resmi. Misalnya kalau BPS adalah bps.go.id. Kedua, mencari data yang sesuai, misalnya statistik UMKM. Ketiga, download file, bisa dalam bentuk PDF, Excel, atau CSV, sekaligus mengecek kelengkapan dan sumber datanya. Keempat, melakukan olah data sesuai dengan kebutuhan riset. Ketiga, sumber data sekunder, itu adalah portal open data dan situs resmi. Ini misalnya kita langsung mengunduh data terbuka dari pemerintah atau lembaga internasional. Maksudnya data terbuka adalah data yang bisa diakses secara publik. Ada 5 langkah. Pertama adalah akses portal open
open data, misalnya data.go.id atau data.worldbank.org. Kedua, mencari dataset yang dibutuhkan, misalnya IPM, pariwisata, atau perdagangan, ya sesuai dengan topik penelitiannya. Ketiga, download data, bisa dalam bentuk Excel, bisa dalam bentuk CSV atau comma separated values. Keempat, validasi sumber dan update datanya. Kelima, melakukan analisis sesuai dengan tujuan penelitian. Studi kasus nih saatnya. Peneliti dari Universitas Airlangga melakukan riset tentang pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kinerja sektor perbankan di Indonesia. Untuk itu, peneliti mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber. Peneliti mengakses laporan tahunan dan laporan keuangan bank-bank besar, misalnya BCA, BRI, Mandiri, melalui situs resmi perusahaan. Selain itu, peneliti menggunakan data statistik sektor perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia. Dan peneliti mengakses laporan ekonomi makro dari Kementerian Keuangan dan World Bank. Untuk memperkuat analisis, peneliti juga melakukan studi literatur dari jurnal-jurnal internasional yang membahas dampak pandemi terhadap sektor keuangan global. Dengan mengkombinasikan berbagai sumber data sekunder tersebut, peneliti dapat menganalisis perubahan profitabilitas, tingkat kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL), dan stabilitas sektor perbankan nasional selama masa pandemi.